Perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet sendiri dimulai setelah keberhasilan sekutu dalam mengalahkan Jerman Nazi di Perang Dunia Kedua, yang kala itu hanya menyisakan Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai dua negara adidaya di dunia dengan perbedaan ideologi, ekonomi, dan militer yang besar. Nah, dari etimologi Perang Dingin. Perang Dingin adalah sebuah kondisi politik yang menyebabkan ketegangan politik antara Uni Soviet dan Amerika Serikat, yang kemudian disingkat AS ya, yang terjadi antara tahun 1947 hingga 1991. Uni Soviet bersama dengan negara-negara di Eropa Timur yang didudukinya membentuk Blok Timur, sedangkan Amerika Serikat dan beberapa sekutunya menguasai Blok Barat. Beberapa negara memilih untuk memihak salah satu dari dua negara adidaya ini, sementara yang lainnya memilih untuk tetap netral dengan mendirikan gerakan non-blok, di mana Indonesia menjadi salah satunya. Perang yang lebih terlihat seperti persaingan ideologi antara sosialis dan komunisme yang dipimpin oleh Uni Soviet melawan liberalisme dan kapitalisme yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Persaingan ideologi ini kemudian diikuti oleh persaingan di aspek yang lain, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, sosial, dan budaya. Dua negara adidaya ini berperang di wilayah negara klien, yang ditandai dengan keruntuhan Uni Soviet. Nah, persaingan antara Uni Soviet dan Amerika Serikat dalam berbagai bidang untuk memperebutkan pengaruh ideologinya. Jadi, Perang Dingin ini kental dengan persaingan ideologi, di mana Uni Soviet dan Amerika Serikat berusaha mempengaruhi negara-negara yang menjadi sasaran mereka dalam hal penanaman ideologi. Ideologinya apa saja? Ya, nanti kalian akan tahu. Perang Dingin adalah persaingan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet memperebutkan pengaruh negara-negara lain. Namun, tak seperti dua perang dunia, Perang Dingin tidak melibatkan serangan militer langsung kedua negara tersebut. Keduanya bersaing dalam politik, ekonomi, dan propaganda. Sejumlah teori meyakini Perang Dingin dipicu langkah yang diambil Amerika Serikat dan Uni Soviet menjelang berakhirnya Perang Dunia Kedua pada 1945. Amerika Serikat memenangkan Perang Dunia Kedua setelah mengalahkan Jepang lewat bom atom ke Hiroshima dan Nagasaki. Amerika Serikat muncul sebagai negara pemenang dari blok sekutu. Ini membuat Amerika sebagai negara adidaya. Namun kemenangan di blok sekutu bukan hanya milik Amerika Serikat. Uni Soviet yang juga berasal dari blok yang sama unggul dalam Perang Dunia Kedua di Eropa. Lewat tentara merahnya, Uni Soviet membebaskan negara-negara Eropa Timur dari pendudukan pasukan Nazi. Namun usai membebaskan, Uni Soviet menancapkan pengaruh komunismenya di negara-negara itu. Nah, istilah Perang Dingin. Setidaknya ada 3 tokoh yang menyebutkan istilah Perang Dingin. Yang pertama, George Orwell. Itu Perang Dingin adalah penggambaran dunia yang hidup di bawah ancaman perang nuklir setelah Perang Dunia Kedua. Nah, Bernard Baruch, Perang Dingin adalah penggambaran ketegangan geopolitik antara Uni Soviet dan Amerika Serikat, ya, pasca Perang Dunia Kedua. Dan kemudian Walter Lippmann, istilah Perang Dingin ini merujuk pada istilah Prancis pada tahun 1930-an, yaitu La Guerre Froide. Nah, ini adalah istilah yang digunakan oleh Walter Lippmann dalam bukunya The Cold War. Sejak 1947, Uni Soviet sudah memperlihatkan aktivitasnya untuk menyebarkan komunisme ke Eropa Barat. Di tahun itu, dimulailah perseteruan dua negara adidaya yang menandai dimulainya Perang Dingin. Sejarah Perang Dingin ini memiliki dua makna jika dilihat dari dua sudut pandang. Sudut pandang Uni Soviet adalah perang untuk menyebarkan komunisme seluas mungkin, sementara sudut pandang Amerika Serikat yaitu untuk menahan pengaruh komunisme sekecil mungkin. Latar belakang Perang Dingin. Nah, perebutan dominasi kepemimpinan. Amerika Serikat membantu negara-negara Eropa Barat pasca Perang Dunia Kedua.
Kemudian Uni Soviet pun tidak mau kalah. Uni Soviet berperan sebagai pembebas Eropa Timur dari cengkraman Nazi Jerman. Nah, serta membantu negara-negara Eropa Timur pasca Perang Dunia Kedua juga. Kemudian pertentangan ideologi. Oke? Nah, bisa kalian perhatikan, ternyata ideologi yang bertentangan pada masa Perang Dingin itu adalah ideologi komunis yang dibawa oleh Uni Soviet dan ideologi liberal dari Amerika Serikat. Nah, kemudian sasarannya selain wilayah Eropa, yaitu Eropa Barat dan Eropa Timur, sasaran lainnya adalah negara-negara baru. Negara-negara yang merdeka setelah Perang Dunia Kedua. Nah, negara-negara inilah yang menjadi sasaran dari penanaman ideologi komunis ataupun liberal. Kemudian perlombaan senjata. Nah, masing-masing negara seperti Uni Soviet dan Amerika Serikat berlomba-lomba untuk menciptakan senjata nuklir, sehingga dunia diliputi ancaman perang nuklir. Nah, jadi pada masa Perang Dingin, warga dunia ini ketakutan akan sewaktu-waktu pecahnya perang nuklir. Sebab dalam Perang Dingin, baik Amerika Serikat maupun Uni Soviet, mereka sama-sama mengembangkan teknologi nuklirnya. Nah, mungkin di sisi mereka untuk pertahanan dalam negerinya, tapi di mata dunia ini adalah persiapan perang nuklir yang jauh lebih menakutkan daripada Perang Dunia II. Selain itu, terjadinya Perang Dingin itu juga diakibatkan peningkatan aktivitas kegiatan spionase atau mata-mata. Tercatat, Amerika Serikat dan Uni Soviet ini masing-masing mempunyai mata-mata atau agen rahasia. Nah, Amerika Serikat mempunyai CIA, sedangkan Uni Soviet mempunyai KGB. Kemudian adanya kegiatan spionase menyebabkan dunia diliputi ketegangan dan kecurigaan, terutama di antara negara-negara komunis dan liberal, di mana kedua negara ini atau kedua ideologi ini yang saling bertikai atau saling bersaing pada masa Perang Dingin. Ada beberapa kejadian sebelum sejarah Perang Dingin berakhir. Mulai tahun 1970, keadaan antar negara di dunia mulai membaik dan konflik sudah berkurang. Masalah Berlin Barat sudah selesai pada tahun 1971. Inggris bergabung ke masyarakat ekonomi Eropa. Barat berhasil memperbaiki hubungan dengan Cina. Amerika Serikat dan Uni Soviet menandatangani perjanjian SALT I dan SALT II untuk mengurangi persenjataan strategis. Ronald Reagan yang berhasil berdialog secara intensif dengan Mikhail Gorbachev dan Deng Xiaoping yang berhasil melakukan reformasi ekonomi setelah Mao Zedong meninggal. Uni Soviet mulai berubah ketika Mikhail Gorbachev ditunjuk oleh Komite Sentral Partai Komunis Uni Soviet menjadi sekretaris jenderal. Dia menerapkan politik glasnost yang berarti keterbukaan atau transparansi, dan perestroika yang berarti restrukturisasi ekonomi. Glasnost membuat masyarakat Rusia tahu akan baik buruknya kondisi dalam negeri. Sementara perestroika bertujuan untuk memperbaiki kondisi ekonomi Uni Soviet yang buruk. Gorbachev juga menarik pasukan dan dukungan Uni Soviet di seluruh dunia, memperbaiki hubungan Uni Soviet dan Cina, mengutuk invasi Irak atau Kuwait, memperbaiki hubungan dengan Israel, dan menghentikan bantuan kepada Kuba. Amerika Serikat dan Uni Soviet terus melakukan pembicaraan intensif. Dua negara ini berdialog di Malta dan mendeklarasikan berakhirnya Perang Dingin. Kemudian dialog berlanjut di kapal layar Soviet yang bernama Maxim Gorky. Dua negara adidaya ini setuju untuk mengurangi kekuatan militer dan senjata di Eropa. Mikhail Gorbachev juga berkata bahwa ia tidak akan memulai perang terbuka melawan Amerika Serikat. Akhir abad 20 adalah tahun-tahun berakhirnya Perang Dingin. Pada November 1989, tembok Berlin atau tirai besi runtuh. Bubarnya Pakta Warsawa pada tahun 1991 menandai runtuhnya blok komunis atau blok timur. Kebijakan-kebijakan politik yang dilakukan oleh Mikhail Gorbachev menuntun runtuhnya Uni Soviet.